Oke, halo semuanya, kembali lagi saya Masakan. Di video kali ini kita akan bikin tutorial lagi, dan tutorial kali ini tentang mobil Kijang Innova dari Hybrid tipe G2.0 tahun 2023. Nah, ini mobil punya Mas Kijang nanti yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa. Di bagian setirnya ini udah ditambahin pedal shift dan juga cruise control. Kalau kalian belum nonton videonya, silahkan klik video di pojok kanan atas video kalian di sini. Oke, kita langsung aja, kita nyalain dulu mesin mobilnya. Berarti ini dia kuncinya seperti itu ya. Persis kuncinya Fortune, Alphard, Camry, Foxy, dan Pajero yang lain. Kita tinggal tekan pedal rem, baru tekan tombol 1 di sini, engine start stop. Oke, begini nyala. Nah, semuanya aja. Jadi kalau Innova itu sekarang hampir semua transmisinya berarti kayak gini. Nah, dia sequential, bukan lagi kayak Toyota zaman dulu. Nah, sekarang ini udah sequential nih, karena dibatasinya oleh ini belok-belok gini ya. Apalaginya transmisi luar tangga, karena dibatasinya kan belok-belok. Oke, kita langsung mulai aja. Di paling atas nih dia ada P. P ini fungsinya third party. Jadi ketika kalian sampai tujuan, kalian mau pingin tinggal mobil ini, kalian pindahin tuasnya di P ini, kalian pindah ke P ya. Kemudian di bawahnya P itu ada R. Ini adalah reverse. Jadi untuk mundur, cara pindahinnya dari P ke R itu langsung jakrem dulu. Ya, setelah jakrem kita ke kiri, baru turun ke bawah sekali. Baru kita ke kiri. Ternyata membiarkan mobil terlalu lama. Baru turun ke bawah sekali. Nah, ini saya mundurkan ya. Nah, sekarang posisinya sudah di R atau mundur, dan akan muncul di sini kamera attract-nya ya. Nah, oke, kita pindah lagi ke P. Setelah di bawah R itu ada N. N itu adalah netral. Dipakai ketika kalian berhenti sebentar atau kemacetan. Karena mobil itu belum ada fitur auto out. Jadi kalau ketika macet-macetan, kita tetap ide dalam posisi jalan, itu akan transmisi akan nyuruh mesin untuk jalan terus. Ya. Nah, di situ akan terjadi gesekan yang akan akan cepat membuat membuat engine mountingnya itu aus. Baru ketika engine mounting itu aus, itu akan menyebabkan kasar ketika pindah-pindahin gigi. Jadi untuk menghindari hal itu, kita pindahkan dulu dari D ke N. Ketika kita lagi macet kita lagi berhenti dalam waktu yang lama gitu ya. Itu ya, cara pindahnya banget. Kita harus ke R dulu. Dari R ke N kita ke bawah sekali. Nah, sekarang posisinya udah di N atau netral. Kemudian bawah netral ada D. D itu adalah drive. Jadi kalau kita mau jalan mobil, kalian pindahin tuasnya ke D. Cara pindahinnya dari N ke D itu langsung aja, nggak perlu injak rem lagi, tapi kalian amannya harus injak gas, karena mobil Matic kalau kita nggak injak gas pun dia udah jalan. Nah, pindahinnya langsung aja, nggak usah di kanan kiri lagi, jadi langsung ke bawah. Nah, sekarang posisinya udah ada di D dan akan muncul di sini tuh. Nah, ada ya, akan muncul di MID-nya huruf D ya. Jadi kemudian, kalau Innova jenis hybrid ini yang ada tektonik itu bisa matic, yang bisa manual. Jadi di sini juga manual kan juga. Jadi itu S itu adalah untuk sport. Nah, jadi cara pindahnya dari kita tinggal ke kananin. Nah, kalau di Toyota itu dia otomatis kalau kita pindah ke S, dia ada di S4. Nah, ya kan? Nah, S ini itu digunakan ketika kalian ingin mengubah mobil ini dari matic menjadi manual. Jadi kalian bisa atur giginya dari sini ke bawah untuk kurangi gigi. Ke atas itu untuk plus gigi. Ya. Dan akan muncul di MID-nya ini. Ke bawah kurangin. Ya. Ke atas itu tambah gigi ya, sampai gigi 6. Seperti itu ya. Jadi S ini fungsinya ketika kalian ingin mengoperasikan mobil Matic ini menjadi manual. Dan enak lagi kalau di mobil ini karena sudah dimodifikasi, dia sudah ada pedal shift-nya yang di sebelah kiri kanan setir. Nah, ini kanan untuk nambah ya. Nah,
Ini kanan untuk nambah. Sampai gigi 6. Sampai gigi 6. Seperti itu ya. Oke, jadi seperti itu ya tutorial kali Seperti ini. itu aja untuk pengoperasian dari tuas transmisinya. Kalau ada yang belum jelas silakan mau pertanyaan lagi. Dan kemudian di mobil juga itu sudah ada model kendaraannya. Itu ada Eco dan juga Power Mode. Eco Mode ini digunakan ketika kalian dengan hemat. Kalian mau nyari ikan bahan bakar gitu ya. Kalian pakailah mobil Eco Mode itu. Kalau kita periksa ini, maka akan muncul di sini. Nah, kalau Eco-nya kita melepaskan dia kayak gini. Kalau Eco-nya kita mau aktif dia kayak gini. Nah, Eco Mode itu jadi mobil Kijang Innova Genex Hybrid atau Cik Una akan membaca untuk perpindahan giginya yang di RPM rendah kan. Nah, dan juga transmisinya untuk menyesuaikan untuk berkendara secara irit ya. RPM-nya selalu rendah gitu ya, supaya bahan bakarnya tuh irit. Efisiensi yang bahan bakar itu bagus itu ya kalau di Eco Mode. Kemudian ada lagi Power Mode. Power Mode ini dia akan berubah dari RPM-nya akan main di RPM tinggi. Dan sehingga kalau kita injak gas sedikit aja, kita udah menempatin torsi atau tenaga yang kita inginkan. Tapi kalau konsekuensinya, kalau kita pakai Power Move ini, bahan bakarnya akan lebih boros. Nah, jadi fungsinya dari Eco Mode dan juga Power Move. Nah, kalau kita nggak pakai dua-duanya, kita langsung pencet aja. Ini sekarang lagi di Power Move nih. Nah, kita mau aktif, kita langsung pencet Power Move nih. Nah, itu ada pencet, maka di sini akan ya, yaitu berkendara secara normal. Oke. Kemudian untuk parking brake rem tangannya dia masih pakai rilis ya, pakai rilisnya. Rilis kita pencet, tarik ke atas rilisnya. Ah, itu banyak yang salah masiknya. Katanya apa namanya? Parking brake itu ngaktifin rilisnya harus pencet ininya. Parking brake itu ngaktifin rilisnya harus pencet ininya. Jadi kita tahu seberapa levelnya kita aktifin yang parking brake. Ya kan? Nah, kalau normalnya sih 5 kali bunyi start itu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Biasanya masih gini. Tapi kalau mobilnya udah mulai lama, ini lebih dari 5. Ini bisa ditekan ke sini lemparnya. Nah, itu kan normal dari 5. Kalau lebih dari 5 ini harus masuk bengkel, harus di servis kayaknya ya, atau ganti kampas yang belakang. Karena rentangan ini parking brake itu jadi belakang tuh. Oke, kita balikkan lagi ke P. Oh iya, pasti ada banyak lagi. Gimana caranya parkir paralel untuk mobil Toyota Kijang Innova Genex Hybrid ini? Nah, parkir paralel itu adalah parkir di depan mobil orang lagi parkir, yang mana caranya mobil kita ini bisa di maju mundurin supaya pindahin tuh. Apalagi kalau darurat, biasa kalau di basement bawah dari park tuh parkir yang masuk ke dalam bawah itu penuh, kita biasa parkir di depan dan mobil kita bisa di maju mundurin supaya orangnya masuk bisa di keluar. Baru caranya kalau di Innova Genex Hybrid ini sama seperti di Alphard, ini udah bikin videonya. Jadi ini kita buka dulu ya kuncinya di sini. Nah, kita buka, itu ada cetakannya. Kita buka ya. Aduh, susah. Bentar ya. Balikin. Ini kunci ini yang keluar dari remote tadi. Nah, ini kita colokin ke sini. Sini. Ya, ini kondisi mobilnya kan di P. Nah, kalau P itu nggak bisa digerakin sama sekali. Nah, ini kita mati dari sini ya. Nah, kondisinya kan di P. Nah, sekarang kita pindahin dari tuasnya di P, kita pindahin ke N. Baru caranya dicorok dulu. Masukkan ke sini, dimasukin ke sini ke lubangnya. Nah, udah masuk, kita pindahin tuasnya
ke belakang, ke N. Ya. Nah, sekarang posisinya udah ada di N. Oke, dan mobil itu siap untuk diparkir dan secara paralel. Jangan lupa kalau di N, parking brake-nya dirilis ya, tapi karena cuma contoh, kita mau aktifin parking brake. Dan kita coba, kalau mobilnya itu kita matikan mesinnya kondisi di P, kita berhenti tuasnya di P, maka itu mobilnya bisa dikunci. Tapi kalau kita berhenti tuasnya di N, biasanya kalau di mobil zaman sekarang itu antara mesinnya nggak memati kondisi di N atau pintunya nggak bisa dikunci. Kalau kita mati mesin kondisi di P, ini kita bisa kunci pintu mobil ya. Kita coba kunci pintu mobil. 0 orang. Udah kunci nih. Oke, bisa dikunci kan? Sekarang kita coba kalau kita matikan mesinnya langsung dituasnya di N. Tuasnya di N. Apakah kita bisa dikunci mobilnya? Nah, sekarang kita pertanyaan lagi. Kalau habis parkir paralel, kita nyalainnya harus pindah ke P dulu atau tetap di N aja? P sama N aja sama aja. P sama N itu sama aja. Bedanya kalau P itu bannya kunci. Kalau N-nya bannya bebas. Bannya bebas nggak kunci. Ya, kita bisa nyalain aja dalam posisinya N. Oke, kita langsung nyalain aja. Oke. Nah, sekarang kita dulu, kita ke N. Baru ini kita ke dulu. Jadi solar, mesin mobilnya akan berjalan. Kita taruh ke N. Nah, kita matikan mesinnya. Apa yang terjadi? Nah, oke. Biasa kalau kita buka pintu, dia langsung warning tuh. Save to pay before dealership to high cons. Nah, kalau kita matiin mobilnya posisinya di N, dia akan muncul warning. Dan ini nggak bisa dikunci pintu mobilnya. Dia nggak bisa bakal kunci. Dia nggak bisa dikunci dan karena dia akan bunyi. Oke, seperti itu ya. Jadi kalau parkir paralel, kita harus pindahin dulu tuasnya ke P. Baru kita coloknya pakai ini. Seperti tadi. Setelah udah pindah ke N, baru kita boleh matiin mesinnya ya. Seperti itu. Seperti itu ya. Oke ya. Nah. Cip. Jadi mungkin seperti itu aja tutorial transmisi dari Innova Genesis Hybrid G 2.0 tahun 2023 tahun-tahunnya ya. Belum muncul lagi Innova terbaru. Jadi transmisian Innova Genesis Hybrid. Kalau ada teman yang punya saran atau mau nambahin tentang bagaimana cara mengoperasikan transmisi dari Innova Genesis Hybrid, silakan komentar di bawah. Kalau ada teman-teman yang mau request mobil apa lagi yang bagi detail lagi, silakan komentar di bawah. Terima kasih sudah nonton dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dah.